Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renando Albani dari 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon tumbuhan. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin ditemukan pertama kali oleh Frans Verwulven, ahli fisiologi dari Belanda pada tahun 1928. Auksin disebut juga IAA, dapat ditemukan pada ujung akar, pucuk, daun, embrio tanaman, serta serbuk sari yang sudah tumbuh menjadi bulu serbuk sari. Fungsi auksin antara lain yang pertama adalah memacu pertumbuhan memanjang pada tunas dan akar. Yang kedua, menyebabkan diferensiasi sel menjadi xilem sehingga meningkatkan transportasi garam, mineral, dan air dari tanah menuju ke daun. Yang ketiga, merangsang pembentukan pembuluh xilem dan flum. Yang keempat, merangsang aktivitas kambium. Yang kelima, merangsang pembengkokan batang. Yang keenam, merangsang pembentukan akar lateral. Yang ketujuh, merangsang perkembangan bunga dan buah. Yang ke-8, digunakan dalam pembuatan buah tanpa biji. Yang kedua, ada guberelin. Hormon guberelin pertama kali ditemukan pada tahun 1926 oleh ilmuwan Jepang, Shoichi Kurosawa. Hormon giberelin ini diperoleh dari hasil ekstraksi jamur parasit. Fungsi hormon giberelin yang pertama adalah memacu pemanjangan dan pembelahan sel. Yang kedua, memacu perkembangan embrio pada perkecambahan, mengakhiri dominasi pada biji dan pucuk ketiak batang, merangsang pertumbuhan bunga lebih awal, pembesaran ukuran buah, berperan dalam pembentukan buah tanpa biji, merangsang pembentukan saluran polen. Yang ketiga, ada gas etilen. Gas etilen ditemukan sebagai gas hasil samping pembakaran kurang sempurna pada minyak tanah. Gas etilen berfungsi untuk yang pertama, mempercepat proses perkembangan buah. Yang kedua, berperan dalam pengguguran daun. Yang ketiga adalah kombinasi etilen dengan auksin dapat memacu pertumbuhan bunga. Yang keempat, merangsang pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Terus ada sitokinin. Sitokinin dikenal dengan hormon anti penuaan. Daun yang dipotong dan direndam dengan sitokinin akan lebih lama bertahan hijau daripada daun yang tidak direndam. Fungsinya adalah sebagai berikut: menghambat penuaan pada organ tumbuhan, merangsang sintesis RNA protein bersama dengan auksin, merangsang pembelahan sel, memacu perkembangan akar dan tunas, terus menunda pengguguran daun, buah, dan bunga dengan cara meningkatkan pengiriman makanan ke organ tersebut. Yang kelima, ada asam absisat. Asam absisat atau absisat merupakan hormon menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel. Yang keenam, ada hormon kalin. Kalin adalah hormon tumbuhan, dapat memacu pembentukan organ tertentu, misal kayak akar, batang, daun, dan bunga. Nah, terus ada asam traumalin. Asam traumalin berfungsi memacu pembelahan pada bagian tumbuhan yang mengalami luka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.